sebelum-sebelumnya. Sustainability, ya, keberlangsungan. Jadi kalau stakeholders engagement-nya baik, kemudian hal itu dilakukan dengan biaya yang terkendali, maka harapannya akhirnya adalah akan mengarah kepada sustainability dari perusahaan. Jadi jelas ya, ini adalah logiknya, ya, penjelasan dari alasan pertama, ya, mengapa perusahaan harus mempertanggungjawabkan itu sebagai sebuah entitas bisnis. Nah, alasan kedua adalah berkaitan dengan tata kelola, ya, tuntutan tata kelola, ya, atau governance, atau yang kita sering sebut dengan good corporate governance, tata kelola perusahaan yang baik, ya. Di dalam tata kelola perusahaan yang baik itu ada banyak sekali prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, ya. Beberapa di antaranya yang penting adalah pertama transparansi. Jadi perusahaan itu harus transparan. Ya, publik harus mengetahui apa-apa yang telah dilakukan oleh perusahaan. Apalagi kalau perusahaan kita adalah perusahaan yang terbuka atau public company atau perusahaan yang telah go public di bursa saham. Ya, transparansi, keterbukaan, ya. Yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas, ya. Akuntabilitas pada dasarnya, ya, adalah bagaimana perusahaan itu dikelola orang-orang yang memiliki kemampuan. Ya, memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Kemampuan mengelola perusahaan. Jadi kalau perusahaan perkebunan, ya, perusahaan perkebunan harus dikelola oleh orang-orang yang mampu mengelola perkebunan. Itu yang kita sebut dengan akuntabilitas. Yang ketiga adalah keterbukaan. Ya, keterbukaan, openness. Ya, hampir mirip-mirip dengan transparansi tadi. Ya, keterbukaan. Apa yang dimaksud dengan keterbukaan? Yaitu keterbukaan terhadap informasi yang harus diketahui oleh publik. Ya, dan PKBL atau CSR ini salah satu aspek yang harus diketahui oleh publik. Tadi saya sudah jelaskan, apalagi kalau perusahaan kita adalah perusahaan publik. Ya, dalam konteks BUMN juga seperti itu, karena BUMN dimiliki, ya, pemegang sahamnya, ya, harta kekayaannya adalah harta kekayaan negara, maka rakyat, masyarakat harus tahu, ya, seberapa jauh perusahaan itu melakukan program PKBL dan CSR. Prinsip berikutnya adalah keadilan, justice, ya. Ini juga penting, ya. Jadi masyarakat harus tahu, ya, apakah perusahaan itu sudah berlaku adil di dalam mengelola perusahaan. Ya, apakah manajemen sudah berlaku adil? Adil itu maksudnya ada bagian yang harus dimiliki atau dinikmati oleh masyarakat, itu sudah diberikan oleh manajemen. Ya, dan banyak prinsip-prinsip dari good corporate governance lainnya yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu. Nah, kalau kita lihat, ya, seluruh prinsip-prinsip ini semua itu berkaitan, ya, atau dapat dikaitkan atau relevan dengan PKBL dan CSR. Ya, transparan, ya, masyarakat harus tahu, ya, kepada siapa, ya, seberapa banyak, ya, PKBL itu diberikan atau CSR itu diberikan, kepada siapa, ya, dan bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara memberikannya, ya. Akuntabilitas, ya, masyarakat harus tahu, ya, bahwa PKBL itu dikelola oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola PKBL dan CSR. Ya, karena mengelola PKBL dan CSR ini bukanlah hal sembarangan. Ya, ada ilmunya, ada prosedurnya, ada tata kelolanya yang harus dipenuhi. Keterbukaan, ya, masyarakat harus tahu. Ya, sekali lagi, seberapa besar, seberapa banyak, kepada siapa diberikan, ya, dan bagaimana mekanisme pemberiannya. Keadilan, masyarakat harus tahu, ya, kepada siapa, ya, apakah sudah adil. Ya, kalau perusahaan itu menghasilkan laba yang besar atau perusahaan adalah perusahaan yang besar, tentu harapan masyarakat adalah, ya, besaran dana PKBL atau dana CSR ini juga besar. Jangan sampai perusahaan besar, perusahaan kaya, ya, tetapi sharingnya di dalam PKBL atau CSR itu sedikit. Apalagi kalau ini perusahaan BUMN. Ya, karena BUMN itu sekali lagi adalah manajemen itu mengelola harta kekayaan dari negara yang dimiliki oleh negara, yang dimiliki oleh rakyat, ya, rakyat dari Republik Indonesia. Ya, itulah
penjelasan dari ya yang berkaitan dengan tata kelola ini. Kemudian yang ketiga, sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Ya. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. PKBL atau CSR itu telah dilaksanakan dengan besaran tertentu yang pantas. Ya, sekali lagi kata kuncinya adalah yang pantas. Pantas ini kaitannya dengan besarnya perusahaan, besarnya dana yang disalurkan, dan lain sebagainya. Nah, PKBL atau CSR telah dijalankan secara efektif. Ya. Pertama, dilaksanakan dengan besaran yang tertentu yang pantas, kemudian dijalankan, dikelola dengan cara-cara yang efektif. Jadi bukan cara-cara yang sembarangan. Kemudian PKBL atau CSR telah menyasar pada sasaran yang tepat. Ya, siapa sasaran yang tepat tergantung. Ya. Pada kuliah sebelumnya kita sudah bicara mengenai mapping stakeholders, ya, atau pemetaan stakeholders. Siapa stakeholders itu yang membutuhkan sentuhan atau sharing dari PKBL dan CSR. Ya, itulah yang harus mendapatkan manfaat dari PKBL dan CSR ini. Kemudian PKBL atau CSR telah memberikan impact ya atau dampak yang positif. Jadi ini ya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Pertama, besarannya tertentu dan pantas, kemudian dia dikelola secara efektif, dan yang ketiga, sasarannya tepat, ya, menyasar pada sasaran yang tepat. Yang keempat, ya, yang paling penting adalah bahwa PKBL atau CSR itu sudah memberikan impact atau dampak yang positif. Kalau itu program kemitraan, ya, dalam bentuk penyaluran dana untuk membantu UKM, maka sasarannya apa? Sasarannya adalah untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah. Ya, apakah mereka dengan bantuan atau dana PKBL dan CSR itu kemudian sudah bisa menjadi pengusaha